Episode 14 Master of the Throne 4. Pria bermata satu itu mendekati kami. Ini adalah pertemuan pertama saya dengan salah satu Seven King Seoul. Yosanga berbicara dalam obrolan grup. Dok Jasi, orang ini mungkin. Ya kau benar. Aku mengangguk pada Yosanga. Mustahil untuk tidak memikirkan orang ini ketika melihat penampilan. Dengan cara itu, saya tidak mengerti. Bahkan jika rasi bintang adalah orang itu, mengapa inkarnasi berpakaian seperti itu? Simpati dengan konstelasi tampaknya tinggi. Semakin tinggi tingkat simpati, semakin inkarnasinya dipengaruhi oleh gaya hidup konstelasi. Aku seharusnya tidak pernah batuk di depannya. Pria dengan rambut panjang diikat ke belakang sedang membungkuk kepada pria yang mendekati kami. Yang mulia, Anda datang. Iya. Apa yang terjadi? Apakah aku perlu mengatakannya? Sini. Pria bermata satu itu menunjuk ke tongkatnya. Ada permata biru yang tersedia dari biduk yang tertanam di situ. Greedy Wolf Star. Pria berambut panjang itu mengaguminya. Oh. Bukankah dia cukup baik? Sudah mendapatkan satu permata bintang. Perhiasan bintang adalah hadiah dari bab biduk. Itu adalah item yang meningkatkan statistik keseluruhan satu level. Itu memiliki efek yang baik pada dirinya sendiri tetapi perhiasan bintang itu bermakna ketika 7 dikumpulkan. Itu karena perhiasan adalah bahan pemanggilan untuk pedang pemenggalan iblis 4 yin. Pria bermata satu itu menatapku. Siapakah orang-orang ini? Mereka baru saja memasuki bab biduk. Kemampuan mereka cukup bagus jadi saya berpikir untuk mengajak mereka bergabung. Petik 2. Benarkah? Pria bermata satu dan aku mengulurkan tangan kami satu sama lain pada saat yang sama. Aku Cha Sang-kyung. Aku Kim Dokja. Aku menjabat tangannya sambil mengaktifkan skill. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Cha Sang-kyung. Umur, 26 tahun. Dukungan konstelasi, Maitreya bermata satu. Atribut pribadi, Pseudo-Sect Founder Hero, Maitreya King Hero. Keterampilan eksklusif, pelatihan senjata level 5, penghalang mental level 3, pidato eloquent level 3, penipuan terampil level 3, doa palsu level 1, stigma, Maitreya Promised Land level 2, hukum kepentingan level 2, musuh setan level 3, statistik keseluruhan, fisik level 28, kekuatan level 26, agility level 28, kekuatan sihir level 25. Evaluasi keseluruhan, tidak ada yang bisa bebas di depan matanya, yang memberi wawasan tentang segalanya. Berhati-hatilah untuk tidak batuk di depannya. Plus. Sangat disesalkan bahwa Jung Hee-won tidak ada di sini. Jika dia melihat pria ini di depan saya, dia tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang sponsor saya lagi. Cha Sang-kyung berkata, saya memiliki beban melihat sesuatu. Bisakah aku melihatmu sekali? Petik 2. Iya. Iya, dia bisa mencoba. Karakter, Cha Sang-kyung, telah menggunakan Law of Interest level 2. Stigma, hukum kepentingan, cukup menarik di antara teknik investigasi di Ways of Survival. Itu tidak mengungkapkan jendela atribut lawan tetapi itu adalah keterampilan yang secara kasar memberikan informasi tentang kepribadian lawan. Dengan kata lain, dia akan melihat, musuh iblis mudah dibodohi, jika orang itu, baik, sementara dia akan melihat, musuh iblis yang menusuk balik, jika orang itu, jahat. Sebagai contoh, karakter, Cha Sang-kyung, telah menemukan bahwa kamu adalah musuh iblis yang tidak boleh disentuh. Seperti ini. Ini. King, kenapa kamu bertingkah seperti ini? Karakter, Cha Sang-kyung, sangat terganggu. Cha Sang-kyung berteriak dengan wajah pucat. Musuh iblis. Hah, itu tidak mungkin. Petik 2. Mendengar kata-katanya, anggota kelompok Raja Maitreya secara bersamaan menatapku. Suasana menjadi tegang ketika Cha Sang-kyung segera menambahkan. Tidak, saya telah membuat kesalahan. Petik 2. Hah, tidak ada apa-apa. Ya, itu bukan apa-apa. Semuanya mundur. Petik 2. Memang, dia akan bodoh mengabaikan peringatan rasi bintang. Ngomong-ngomong, musuh iblis yang tidak boleh disentuh. Mungkin Maitreya bermata satu tidak ingin bertarung denganku. Itu tidak mengejutkan. Yang meragukan adalah reaksi pria berambut panjang. Itu hanya sesaat tapi ada ekspresi, penyesalan, di wajahnya. Rencananya akan dimulai dalam 1 jam. Saya menantikan partisipasi Anda meskipun agak terlambat. Petik 2. Kata Cha Sang-kyung sebelum kembali ke anggota kelompoknya. Pertemuan pertama dengan Gung Ye berakhir seperti ini. Gung Ye telah sedikit menyebutkan sebelumnya dalam novel. Dia adalah seorang raja yang menyatakan dirinya seorang Buddha dan menjadi tiran yang menghukum mati siapapun yang menentangnya, termasuk istrinya sendiri. Pria berambut panjang itu berkata, itu hampir menjadi acara besar. Saya senang. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah raja yang mengetahui hati rakyat. Haha, Gung Ye mungkin tercatat sebagai tiran di kemudian hari, tetapi dia adalah raja yang baik dan bijaksana terlebih dahulu. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sejarah bisa berubah. Petik 2.
Aku menatap pria berambut panjang itu dengan hati-hati dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa kamu? Oh, aku belum memperkenalkan diriku. Saya Han Suyong. Saya asisten Cha Sang-kyung. Petik 2. Seorang pria yang mendukung inkarnasi Gung Ye. Sangat mungkin bahwa ia melekat pada sisi Gung Ye karena sponsornya. Siapa itu? Mungkin itu raja. Saya segera menggunakan skill. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Apa? Apa yang salah? Saya melihat Han Suyong yang berbicara tanpa malu-malu dan tidak bisa menahan tawa. Begitu, sekarang aku tahu siapa orang ini. Tidak apa, hanya, aku merasa seperti kamu adalah musuh iblis. Petik 2. Haha, apa maksudmu? Saya bisa melihat mata Han Suyong berubah aneh. Mungkin pada saat ini, kami berdua memikirkan hal yang sama. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mencabut pedang terlebih dahulu. Pintu ruang tunggu mulai terbuka satu persatu. Para raja akan datang. Ada ketegangan di kelompok Maitreya sementara beberapa orang di ruang tunggu mulai bersorak. Saya menyaksikan raja berjalan keluar pintu dan bertanya pada Han Suyong. Apakah mereka ada di sisi yang sama? Ya, mereka semua adalah raja yang berjanji untuk bekerja sama dengan kita. Dari kiri ke kanan, ada Prudent King, Yun Kyong dan Fighting King, Kim Baek-ho, kemudian yang terakhir keluar adalah Earth Dragon King, Gu Daesung. Petik 2. Saya ingat sesuatu ketika saya mendengar nama panggilan ini. Raja Prudent dan Raja Berjuang. Mereka seperti nama panggilan mereka. Mereka memiliki keterampilan dan statistik yang layak tetapi mereka satu langkah kurang dibandingkan dengan 7 raja. Satu-satunya yang perlu saya perhatikan adalah Raja Naga Bumi Gu Daesung. Gu Daesung menemukan Cha Sang-kyung dan bertanya, kamu sudah keluar. Cepat. Kamu cacing tanah yang kasar. Cacing tanah. Apakah itu yang Anda panggil sponsor saya? Petik 2. Yo sangat kaget ketika dia mendengar kata-kata mereka dan berbisik kepada saya, orang itu, saya pikir dia memiliki sponsor yang baik di belakangnya. Bagaimana Anda tahu? Aku mendengar cerita bahwa Raja Baekje lahir dari Naga Bumi. Naga Bumi. Itulah yang mereka maksud dengan cacing tanah. Raja-raja lain memanggilnya putra Naga Bumi dengan cara mengejek. Petik 2. Dia benar-benar luar biasa. Dia menemukan identitas Gu Daesung dengan informasi sebanyak ini. Yo sangat benar. Raja Naga Bumi, Gu Daesung. Dalam ingatanku, dia adalah salah satu dari 7 Raja Seoul dengan mendiang Raja Gion Hwon sebagai sponsornya. Ada beberapa orang dengan Raja sebagai sponsor. Kemudian Raja yang kita lihat sebelumnya. Petik 2. Aku mengangguk. Sebenarnya, itu bukan kebetulan bahwa ada begitu banyak inkarnasi dengan Raja sebagai sponsor mereka. Situasinya akan serupa di daerah lain, bukan hanya Kuba Seoul. Di Jepang, akan ada kompetisi antara ketiga pahlawan termasuk Oda Nobunaga. Di Inggris, akan ada persaingan antara Richard de Lionheart atau Henry ke-8. Rasi bintang terbesar di dunia akan mempersiapkan perang atas tahta absolut, meningkatkan koordinasi mereka dengan inkarnasi mereka ke tingkat yang menakjubkan. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, sedang menunggu kemunculan rasi bintang fabel yang baru. Rasi, Bal General of Justice, mengawasi situasi dengan tangan berkeringat. Rasi bintang berpangkat tinggi lainnya juga tertarik. Itu alami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, skenario keempat adalah acara untuk rasi bintang terbesar di setiap negara. Apakah semua orang berkumpul? Raja-raja segera berkumpul di tengah dan memberikan pidato. Musuh kita adalah Raja Tyrant yang memasuki pintu ketiga. Raja Tyrant telah menerima 2 permata dari penjara bawah tanah ini dan menyerang para raja tak berdosa yang pengecut. Beberapa orang yang hadir akan kehilangan seorang raja baginya. Petik 2. Itu sebabnya ruang tunggu ini adalah bidang mayat. Mungkin Raja Tyrant membunuh 2 raja dan mengambil perhiasan bintang mereka. Itu berarti dia akan segera mengumpulkan semua perhiasan 7 bintang. Seoul yang baru seharusnya tidak diserahkan kepada orang seperti itu. Jika dia mendapatkan Foreign Demonic Beheading Sword dan kemudian mengambil tahta absolut, akan ada kesedihan dan tragedi yang tak ada habisnya di Seoul. Petik 2. Jadi, orang-orang harus bertarung. Bangun sekarang. Raja-raja di sini semua bijaksana. Masa depan akan baik-baik saja, siapapun di antara kita yang menjadi raja absolut. Setidaknya kita harus menghentikan raja terburuk. Petik 2. Ini akan menjadi perjuangan untuk cara hidup yang benar. Hati-hati, Anda akan menjadi pejuang hebat yang mengambil langkah pertama Anda ke dalam sejarah baru. Petik 2. Pidato itu tidak memiliki banyak substansi tetapi orang menjadi bersemangat. Beberapa orang bersorak, beberapa bersimpati sementara yang lain tersentuh hingga menangis. Sepertinya mereka adalah revolusioner sejati yang memperjuangkan keadilan. Saya melihat pemandangan itu sendirian. Hanya 1 bulan yang lalu, orang-orang di sini telah memilih presiden. Mereka melakukan tugas mereka dan setuju untuk memiliki properti pribadi melalui kegiatan ekonomi yang sah. Tiba-tiba, rasanya seperti mimpi. Hanya dalam 1 bulan, Seoul telah kembali ke zaman kerajaan. Berangkat. Ratusan orang masuk melalui pintu ketiga. Kelompok Cha Sang-kyung ada di belakang dan kami bergerak sejalan dengan mereka.
Visi kami goyah sebelum sebuah terowongan raksasa muncul. Itu adalah terowongan besar di mana ukurannya tidak bisa diukur dengan mudah. Han Suyong berjalan di sampingku dan membuka mulutnya. Ini sangat menyenangkan. Saya merasa seperti berada dalam novel seni bela diri. Petik 2. Novel seni bela diri. Han Suyong mengangguk dengan senyum penuh arti. Kenapa? Tidakkah kamu berpikir itu seperti novel seni bela diri? Itu seperti peta harta karun. Pedang legendaris sedang tidur di kamar batu dan siapapun yang mendapatkan pedang akan menjadi orang terbaik di dunia. Petik 2. Han Suyong berbicara dengan diiringi isyarat yang tampaknya cukup masuk akal. Tidak akan sulit dipercaya jika dia adalah seorang aktor. Itu adalah klise umum dalam novel seni bela diri, pedang harta karun. Oh, Dok Jasi, apakah kamu membaca novel seni bela diri juga? Tidak dapat dilewatkan ketika berbicara tentang fiksi genre. Saya membaca sedikit. Ngomong-ngomong, ada perkembangan umum dalam novel-novel klise ini. Petik 2. Perkembangan umum. Apa itu? Ternyata peta harta karun itu palsu. Jenis pengembangan ini. Petik 2. Mata Han Suyong bergetar. Ini menarik. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini adalah kisah yang jelas. Bayangan, tertawa pelan dan membunuh orang-orang yang berkumpul karena harta karun palsu. Petik 2. Apakah itu situasi saat ini? Bisakah seseorang menjadi bayangan? Petik 2. Saya mengangguk dan berkata, itu adalah kemungkinan meskipun saya tidak suka klise yang jelas. Apa artinya? Sejujurnya, ada terlalu banyak klise seperti pedang harta karun. Ada terlalu banyak cerita, membuatnya buruk. Bagi penulis, saya pikir itu adalah kisah yang tidak memiliki tekanan. Ekspresi Han Suyong sedikit mengeras. Lalu apa yang akan dilakukan Dok Jasi jika kamu adalah penulis? Bagaimana jika Anda harus menulis tentang pedang harta karun? Petik 2. Aku tidak yakin. Saya seorang pembaca, seperti yang ditunjukkan oleh nama saya. Petik 2. Saya pikir seorang pembaca akan melakukan hal yang sama. Menulis klise yang akrab akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Petik 2. Ya, saya pikir dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Saya tersenyum dan bertanya, siapa yang mengatakan ini? Anda berbicara sebagai penulis. Saya tidak mengatakan bahwa klise itu buruk. Paling tidak, seorang plagiaris tidak boleh menggunakannya. Petik 2. Plagiator. Ya, seorang plagiar. Itu lucu melihat wajah Han Suyong berubah warna. Ya, setiap cerita mirip. Ini adalah detail yang sedikit berbeda. Bisakah itu benar-benar disebut plagiarisme? Mungkin jika Dok Jasi adalah penulisnya. Tidak, aku akan melakukannya secara berbeda. Alis Han Suyong berkedut. Petik 2. Kamu akan menulisnya secara berbeda. Bagaimana? Misalnya, seperti ini. Saya mengangkat iman yang tidak rusak dan memotong lehernya. Tidak ada darah yang terlihat saat kepalanya jatuh. Saya menambahkan, mengapa Anda bersembunyi saat itu akan terungkap. Lalu kepala Han Suyong berbicara dari tempat itu tergeletak di tanah. Sangat menarik. Kim Dokja. Petik 2.